Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari kelompok 6 akan membawakan artikel yang berjudul tentang analisis tingkat efektivitas aplikasi warehouse management system. Kelompok 6 beranggotakan yaitu Fatimah Zahra, Firdana Nurjaya, yaitu saya sendiri, kemudian ada Khofifah Nurajijah, kemudian ada Aldema Mikaela. Kemudian pada kali ini akan membahas abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Abstrak, human error merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada sistem pergunaan. Dampak revolusi industri 4.0 dalam sektor logistik memunculkan sebuah aplikasi WMS atau yang biasa disingkat Warehouse Management System. Pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan dua aplikasi mana yang lebih efektivitas. Ada 8 parameter efektivitas yang ditentukan untuk menentukan aplikasi mana saja yang lebih baik. Pendahuluan human error dan pengelolaan manual. Human error merupakan masalah yang kerap dijumpai dalam sistem pergunaan. Masalah ini disebabkan oleh pengelolaan kesetiaan yang masih manual. Yang kedua, dampak revolusi industri 4.0 dalam sektor logistik. Aplikasi warehouse management system dapat menjadi solusi permasalahan pengelolaan barang dalam gudang. Yang ketiga, jual inventory dan visual inventory. Pelaku usaha yang akan menggunakan aplikasi WMS pastinya akan memilih aplikasi yang memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan aplikasi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah discrete review dengan sumber data yang diperoleh dari Google Scholar, Science Direct, serta beberapa literatur dari Society. Adapun kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu warehouse management system, inventory, fishbowl, smart warehouse, zero inventory, warehouse, dan efektivitas. Sumber data yang telah diperoleh kemudian diidentifikasi, evaluasi, dan sintesis dari temuan penelitian sebagai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan merangkum hasil dari penelitian. Ada parameter efektivitas yang dimana parameter ini menentukan WMS mana yang terbaik untuk kebutuhan sistem pergudangan sendiri gitu. Yang pertama adalah demand. Fungsi demand sendiri adalah menentukan jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada macam tingkat harga tertentu. Yang kedua adalah procurement cost. Procurement cost sendiri atau biaya pergudangan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan barang yang akan dibutuhkan. Yang ketiga adalah cycle time. Dalam memproduksi suatu barang, hingga barang tersebut bisa dikirim dibutuhkan perhitungan waktu yang sangat matang. Yang keempat adalah ordering cost. Ordering cost adalah biaya yang meliputi proses pemesanan, pengiriman barang, dan pemeriksaan barang. Ordering cost ini secara menyeluruh ya. Terus selanjutnya ada inventory carrying cost. Inventory carrying cost sendiri meliputi biaya sewa gudang, tempat persediaan yang dimana tempat akan disimpannya, pengoperasian gudang, pembayaran gaji karyawan, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada inventory stock. Inventory stock sendiri adalah sangat penting gitu di pergudangan sendiri. Kenapa? Karena di sini inventory stock berfungsi untuk mengetahui jumlah stok kita yang sudah tersedia itu berapa gitu, yang dilakukan proses pemesanan untuk menjadi tepat waktu. Selanjutnya ada stock out level. Stock out level sendiri yaitu kekurangan barang dapat terjadi karena pemerintahan banyak, karena permintaan yang banyak tetapi stoknya tidak memenuhi. Hal ini terjadi karena biasanya pendataan barangnya yang kurang baik. Makanya WMS ditentukan dari stock out level ini untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya yang terakhir ada stock out cost, yaitu kehabisan persediaan karena tidak adanya modal yang dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan, sehingga dibutuhkan manajemen sistem yang baik gitu untuk menentukan stock out cost ini. Jenis warehouse management system yang pertama ada sistem ERP. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan bertujuan untuk mengkoordinasikan semua data orang dan aktivitas diperlukan untuk proses bisnis penuh. Yang kedua, inventory control system.
Inventory control system ini membantu untuk memantau ketersediaan barang berdasarkan bagaimana barang diidentifikasi di setiap site dan lokasi. Yang ketiga, grading system. Grid atau lokasi yang telah ditata seluruh gudang sangat penting untuk gudang yang baik. Yang keempat, ada barcode scanner. Barcode scanner memiliki fungsi untuk membaca identifikasi produk sehingga setiap item dapat diidentifikasi dengan cepat dan cepat. Jika ada transaksi datang dan keluar, maka barcode scanner ini juga berfungsi sebagai alat untuk membantu mengurangi dan menambah stok barang. Yang kelima, floating location system. Floating location system berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang yang ditempatkan di berbagai lokasi gudang. Yang keenam, ada supply chain execution. Alur tugas yang terlibat dalam rantai pasokan seperti pemenuhan pesanan, pengadaan, pergudangan, dan pengiriman dikenal sebagai supply chain execution. Software Warehouse Management System. Sebuah inventory merupakan aplikasi WMS yang berada di bawah Mahindra Corporation yang berbasis di negara India. Mengutip data dari situs situ.com, sebuah inventory termasuk ke dalam peringkat ke-12 yang paling mudah digunakan dalam perangkat lunak WMS. Aplikasi WMS Zoho Inventory banyak digunakan oleh bisnis kecil sampai perusahaan besar. Pada gambar 1, pengguna inventory Zoho Inventory berdasarkan ukuran perusahaan didominasi oleh perusahaan kecil yang memiliki karyawan kurang dari 50 orang, sebanyak 12 perusahaan. Selanjutnya pada gambar 2, pengguna Zoho Inventory berdasarkan negara diperingkati oleh United States sebanyak 298 pengguna. Pada gambar 3, pengguna Zoho Inventory berdasarkan industri didominasi oleh industri marketing sebanyak 13 perusahaan. Aplikasi WMS yang kedua yaitu Fishbone Inventory yang merupakan perusahaan yang berbasis di Utah, United States. Mengutip data dari situs situ.com, Fishbone Inventory termasuk dalam peringkat 9 yang paling mudah digunakan dalam perangkat lunak WMS. Pada gambar 4, pengguna Fishbone Inventory berdasarkan ukuran perusahaan diperingkati oleh perusahaan kecil yang memiliki jumlah karyawan kurang dari 50 sebanyak 315 pengguna. Selanjutnya pada gambar 5, pengguna Fishbone Inventory berdasarkan negara diperingkati oleh United States sebanyak 306 pengguna, dan pada gambar 6, pengguna Fishbone Inventory berdasarkan industri didominasi oleh industri manufacturing sebanyak 17 pengguna. Analisis efektivitas Zoho Inventory dan Fishbone Inventory. Pada parameter yang sudah dijelaskan, pada aplikasi Zoho Inventory Fishbone memiliki fitur yaitu demand. Kemudian pada fitur procurement cost, pada Zoho Inventory tidak memiliki, tetapi Fishbone Inventory memiliki fitur tersebut. Kemudian pada cycle time, Zoho Inventory memiliki fitur tersebut, tetapi pada Fishbone Inventory tidak memiliki fitur tersebut. Kemudian pada fitur ordering cost, inventory carrying cost, inventory stock, dan stock out level, kedua aplikasi tersebut memilikinya. Terus pada parameter stock out cost, kedua aplikasi tersebut tidak memilikinya. Kemudian ini merupakan fitur Zoho Inventory, dapat dilihat. Setelahnya ada fitur dari aplikasi Fishbone Inventory. Itu terdapat lebih banyak ketimbang daripada Zoho Inventory. Kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis efektivitas aplikasi WMS menunjukkan bahwa aplikasi Fishbone lebih efektif dibandingkan aplikasi Zoho berdasarkan 8 parameter yang telah disebutkan. Secara keseluruhan, perbandingan tersebut tidak dapat dikatakan setara dikarenakan penerapan kedua aplikasi WMS tersebut dikatakan efektif untuk bidang tertentu. Misalnya, pada Fishbone Inventory lebih efektif digunakan dalam industri manufaktur. Sedangkan pada aplikasi Zoho Inventory, berdasarkan pemaparan yang tadi disampaikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah analisis efektivitas aplikasi WMS menunjukkan bahwa aplikasi Fishbone lebih efektif dibandingkan aplikasi Zoho Inventory dengan parameter yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, perbandingan tersebut tidak dapat dikatakan setara yang dikarenakan penerapan kedua aplikasi WMS tersebut dikatakan efektif untuk bidang tertentu. Misalnya, Fishbone Inventory lebih efektif digunakan dalam industri manufaktur dikarenakan fitur yang tersedia lebih cocok digunakan pada industri tersebut. Sedangkan Zoho Inventory lebih efektif digunakan dalam industri marketing. Zoho Inventory dan Fishbone Inventory termasuk dalam jenis WMS sistem ERP
Hal ini dikarenakan seluruh sistem mulai dari data sampai aktivitas dalam suatu perusahaan umum. Sekian pemaparan yang dapat disampaikan. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.